Daro. Itu bukan karena hidup gak enak. Kamu punya salah sama Allah tapi gak kroso. Punya salah sama Allah gak sadar. Punya salah sama Allah gak mau minta ampun, gak mau minta maaf. Nah kalau kita dandani ini, perbaiki ini, hidup itu enaknya luar biasa. Yakin, Bu. Ya, dan juga sekaligus sadar diri. Kita kan nggak boleh nunjuk orang lain dosanya lebih banyak. Kita nunjuk diri kita dosanya yang paling banyak. Nah sekarang saya mau nanya, pemirsa ini mohon maaf pemirsa. Kalau Anda punya salah sama atasan, satu kesalahannya. Dan itu bisa menyebabkan nanti kalau atasan marah bisa dipecat. Kira-kira kalau punya salah sama atasan seperti itu, jadinya khawatir atau enggak khawatir? Khawatir ya. Yang dilakukan pertama kali apa? Mogo-mogo gak konangan kan begitu ya. Mudah-mudahan gak ketahuan gitu. Terus berusaha apa? Minta maaf. Berbuat baik, kerjanya dirajinkan. Betul ya? Biasanya itu satu hari kerja dia bisa misalnya produksi barang 10, hari itu dia buat 11, besoknya 12. Nah setelah itu ngomong, mohon maaf Bapak, saya kemarin itu kok mecahkan vas yang di pojok sana. Ya minta maaf. Khawatir nih bosnya marah, khawatir majikannya marah, khawatir atasannya marah. Kita berjuangnya luar biasa biar dapat kata ku maafkan. Sudah aku maafkan. Pertanyaan saya, lah kalau urusan sama Allah Ta'ala ini urusannya dipecat atau dibuang ke neraka? Urusannya dipecat atau sengsara dunia, sengsara akhirat? Sengsara dunia, sengsara akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tapi anehnya kita ini sebagai manusia, lalainya luar biasa. Bukan satu loh salah. Tadi ibu-ibu kan ngaku ya, salahnya banyaknya luar biasa. Pertanyaan saya, istighfarnya berapa? Istighfarnya berapa? Coba. Dari mulai pagi tadi sampai sekarang, udah berapa istighfarnya? Wah gak kehitung, Bib. Pokoknya gak kehitung, kenapa? Gak pernah ngitung. Maksudnya gak istighfar, gak pernah ngitung. Paling habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu buat ngistighfari sholat aja belum cukup. Lawang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang gak punya salah, yang sholatnya juga paling sempurna. Itu habis sholat istighfarnya 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya merasa masih kurang. Nah kalau kita kan diajak sama imam biasanya astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis sholat, itu kadang imamnya ngomong sendiri, makmumnya bengong sendiri. Diem gitu kayak seperti Pak Patung, nggak sadar dia, nggak mau ikut istighfar. Subuh diajak istighfar 27 kali, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Yang baca cuman muadzinnya, jamaahnya datangnya terlambat dan tidak ikut baca istighfar yang seperti itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Kita aturu wal ngora'u. Jadi kalau sahur itu ya, sahur yang enggak, bangun ya tidak. Kalau tahu bangun ke toilet, istighfar kita sedikitnya luar biasa. Di waktu-waktu yang diajarkan istighfar, habis sholat yang enggak jalan. Kalau mau berdiri dari duduk, itu disunahkan untuk baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sebetulnya istighfar. Cuman orang nyebutnya apa? Kafaratul majlis. Itu adalah istighfar. Nah ini istighfar. Kenapa kita kurang baca? Karena kita belum merasa butuh sama istighfar. Tapi kalau yang sama yang namanya masker ini, Masya Allah. Kita ini karena khawatir kena corona ya, kita kemana-mana pakai masker. Selain juga khawatir kena corona, juga khawatir nanti kena petugas. Ya, double khawatirnya ya. Khawatir kena petugas, makanya dipakai ini untuk menekan laju COVID dan menghilangkan laju COVID. Kemana-mana maskernya
dipakai ya. Kemudian berusaha jaga jarak, menghindari kerumunan. Ini yang selalu diajarkan oleh semua orang. Ya, semua orang mengajarkan seperti itu. Biar apa? Biar tidak kena corona COVID-19. Nah, bagus, jalankan itu. Pertanyaan saya, lah kalau sama siksa kubur itu selomotnya kubur, takut enggak kita ini? Sama siksa neraka takut enggak? Takut. Lah bentengnya itu istighfar. Maskernya itu istighfar. Maskernya itu istighfar. Nah pertanyaan saya, istighfar kita ini jalan enggak itu loh? Dikatakan di Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka itu wahum yastaghfirun. Selama mereka itu minta ampun sama Allah, mereka istighfar sama Allah, enggak akan disiksa sama Allah Ta'ala. Bala enggak akan turun, bencana enggak akan turun. Makanya kalau sekarang kita ini melihat banyak musibah, banyak bencana, jangan salahkan siapapun dan jangan salahkan apapun. Jangan bilang hutannya gundul, jangan bilang ini karena ada eksploitasi alam yang menyalahi aturan. Jangan bilang ini karena ada orang begini. Jangan bilang seperti itu. Tapi bilanglah pada diri kita sendiri. Istighfarmu piro? Berapa istighfarmu? Karena kita enggak istighfar, ya bala itu akan sampai kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita enggak istighfar, bencana itu akan sampai kepada kita. Tapi Al-Quran enggak mungkin salah. Wahum yastaghfirun. Selama mereka istighfar, bencana itu tidak akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka semua. Enggak akan ada azab kepada mereka semua. Maka ajaibnya, ini ajaib ya. Ketika Nabi berada di Mekah, SAW, Mekah itu enggak pernah ada musibah. Enggak pernah ada musibah. Tidak pernah ada. Selama Nabi Muhammad SAW ada di Mekah. Bencana-bencana itu enggak ada. Kenapa? Wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka yang menyalahi ajaran Allah, mereka yang enggak percaya sama Allah, mereka yang ingkar sama Allah, mereka yang zalim, mereka yang maksiat, tidak akan kena bencana dari Allah Ta'ala. Wa anta fihim. Selama kamu ada di tengah-tengah mereka, wahai Nabi Muhammad SAW. Di Mekah ada kanjeng Nabi, balaknya enggak turun, mental, enggak jadi. Ditahan sama Allah Ta'ala. Jangan, ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabinya hijrah SAW dari Mekah pindah kemana? Madinah. Pertanyaan saya, ketika Nabi pindah ke Madinah SAW, di Mekah ada bencana enggak? Padahal yang musuhin Nabi masih tinggal di Mekah. Yang menghina Nabi ada di Mekah. Yang mencaci maki ada di Mekah. Yang merangi Nabi ada di Mekah. Nabinya ada di Madinah. Pertanyaan saya, apakah Mekah kemudian diturunkan bencana oleh Allah Ta'ala? Enggak ada bencana, enggak ada musibah. Padahal saat itu Mekah belum menjadi negerinya muslimin. Mekah menjadi kotanya orang-orang yang musuhi umat Islam. Musuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotanya orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ya, ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kenapa kok enggak diturunkan bencana? Kenapa enggak diluluhlantahkan? Kenapa enggak dimusnahkan? Kenapa enggak dihilangkan masyarakatnya yang betul-betul enggak sesuai aturannya Allah itu? Jawabannya sederhana, kata Allah, wahum yastaghfirun. Karena di tengah-tengah orang-orang yang rusak itu, masih ada sekelompok sahabat yang belum hijrah, yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Ada sekelompok sahabat yang belum hijrah, karena kan sahabat gak semuanya bisa hijrah. Ada yang tertahan di Mekah. Ya apalagi setelah Suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu yang di Mekah gak boleh keluar ke Madinah. Lah ini yang di Mekah ini sahabat Nabi SAW, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan yang gak enak, istighfarnya gak pernah putus. Ahli ibadah. Ya, sahabat-sahabat itu orang-orang yang mulia. Istighfar di tengah orang-orang yang rusak. Istighfar di tengah orang-orang yang gak ikut aturannya Allah. Istighfar di tengah orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Allah tidak akan menyiksa mereka yang benci sama Allah tadi, yang menyalahi ajaran Allah tadi, wahum yastaghfirun, selama masih ada sekelompok orang yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah ini loh penting. Berarti kalau kampung kita nggak pengen kena musibah, resepnya apa ini? Istighfar. Jangan kita tambah ngomong, ben remuk sisan. Na'udzubillah min dzalik.
Sudah biar ngerasain semua. Naudzubillah min dzalik, itu bukan sikap muslim itu ya, bukan sikap muslim, bukan sikap orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya berjuang, saya mau istighfar. Ya mudah-mudahan berkat istighfar saya satu kampung selamat, begitu loh. Berjuang dengan istighfarnya. Saya mau istighfar, mudah-mudahan berkat istighfar saya satu negara selamat. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika istighfar ya tenanan. Astagfirullah. Ya Allah ampuni saya ya Rob. Kalau masih ada orang yang nangis minta ampun sama Allah Ta'ala, maka bala itu mau turun mandek. Kalau toh sampai turun itu sudah porsinya ya kurangnya luar biasa. Mestinya mau banjir 20 meter jadi 2 meter itu. Ya jadi 2 meter. Mestinya mau banjirnya itu mengakibatkan korban yang sangat banyak. Jadi nggak ada korban. Paling hartanya saja yang musnah, manusianya selamat semua. Kenapa? Ada yang istighfar di situ. Nah ini yang sekarang mengerikan. Ibu-ibu udah enggak ngajari anaknya istighfar lagi. Habis sholat anaknya mencolot ya didiemkan. Enggak ngajari dirinya istighfar lagi. Bapak-bapak juga enggak ngajari istighfar lagi. Masyarakat kita ini enggak mau gedor langit lagi. Ya. Sibuk sama urip kaya ngene mumet ki. Urip kaya ngene mumet ya. Urip kok ngene terus mumet ki. Kapan rampungi? Kapan rampungi? Tak jawab, "Nah awakmu mati rampung-rampung." Kalau engkau sudah pindah ke alam baka, ruwetnya hidup itu akan selesai yang di dunia. Ya syukur-syukur selesai. Nah kalau kita ini di alam dunia enggak amal, masuk kubur tambah sengsara meneh. Naudzubillah min dzalik. Dikubur lebih ruwet lagi. Ya hidup di dunia ini ya seperti ini. Kadang pagi, kadang sore, kadang siang, kadang malam, kadang hujan, kadang terang, itu namanya hidup di dunia. Lah tapi biar enak gimana caranya? Biar enak hubungan sama Allah beres, punya salah minta maaf selesai. Ngaten Bu, ini kalau pakai bahasa gini kurang kroso, ini pakai bahasa ibu-ibu insya Allah selesai. Bu, ibu nanya boleh? Jenengan masak 1 hari, terus dicemberutin suami, diperenguti gitu ya, dicemberutin suami. Rasanya enak atau enggak enak? Enggak enak. Betul enggak enak ya? Terus apalagi kalau jenengan tanya, "Ono apa Thomas? Ada apa Thomas?" Kemudian suaminya memalingkan wajah, terus pergi ngeluyur begitu saja itu. Kira-kira artinya dak-dikduk sebel mangkel enggak itu ya? Ada apa gitu kan? Ada apa? Betul. Rasanya enak enggak? Enggak enak kan? Suami begitu tahu istrinya berbuat salah. Salah yang mengganggu hati suaminya. Itu kadang-kadang ada suami itu yang pengen memberi pelajaran istrinya. Ben ngerasakno. Betul? Betul? Jenengan sudah sebagai istri makan berbagai menu di meja makan. Karena suami ini pegel sama istrinya, sebel sama istrinya, jengkel sama istrinya. Karena istrinya melakukan kesalahan yang fatal menurut suami dan aturannya Allah Ta'ala, suaminya mengasih pelajaran. Begitu di meja makan, duduk di depan istrinya nyopo, "Monggo Mas didahar." Cuman diem tok ya. Kemudian tambah asik main telepon, diajak ngomong diperenguti. Ya, kalau jawabannya bahasa Jawa tuh sengak. Indonesianya apa ya? Hah? Ketus ya. Oh, gak enak sengak gitu ya. Ketus ya, jawabannya ketus. Makannya jadi enak enggak? Jadi enak enggak makannya? Enggak enak. Sambel paling pedes. Mesti ini penak buat orang yang doyan sambel, tambah rasanya pedes tenan gak enak gitu ya. Gak enak. Tahu kesukaannya yang biasanya tahu ini dimakan rasanya gak enak. Kenapa? Suami berhasil merusak suasana hati istri. Betul begitu? Nah kalau kita punya salah sama Allah Ta'ala terus Allah pegel sama kita. Terus hidup kita di dunia mau enak gitu. Orang mungkin. Hatimu digawe ruwet kabeh. Hati kita ini dibuat ruwet gak enak sama Allah Ta'ala. Kamu gak akan merasakan enaknya hidup di dunia. Kamu punya salah sama saya, kamu minta maaf sama saya. Saya akan buat hidupmu gak enak. Masya Allah, ngerti-ngerti anak itu yang jurit. Oh ya, tahu-tahu macam-macam itu nanti. Jadi hidup satu hari itu gak enak semua. Terus sambat, urip kok kayak gini, urip kok kayak gini, orang sadar. Kalau katanya Ustaz itu, gitu ya,
Sadar. Itu bukan karena hidup gak enak. Kamu punya salah sama Allah tapi gak kroso. Punya salah sama Allah gak sadar. Punya salah sama Allah gak mau minta ampun, gak mau minta maaf. Nah kalau kita dandani ini, perbaiki ini, hidup itu enaknya luar biasa. Yakin. Bu.